Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit gangguan fungsi ginjal yang mana merupakan salah satu materi dari blok urogenital. Nah, dalam topik kali ini kita akan bahas gagal ginjal akut dan kronik dan juga sedikit tentang sindroma nefrotik dan glomerulonefritis. Ya. Gagal ginjal akut dan kronis adalah silent killer. Ya, silent killer dia membunuh secara perlahan, tidak ada gejala, tidak ada apapun, ada faktor resiko, tiba-tiba jatuh ke kondisi yang bisa menyebabkan kematian. Kenapa dia disebut silent killer? Ya. Nah, apa silent killer itu? Faktor risikonya yaitu hipertensi. Di mana kalau misalkan ada gejala hipertensi, di mana tidak berikan tekanan darah yang tinggi, itu nggak ada gejala. Pasien tidak mengeluhkan apapun. Sampai pada satu dia kemudian mengeluh kondisi sudah jatuh ke kondisi gangguan ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis. Ini adalah kondisi di mana gangguan fungsi ginjal secara anatomis ya, di mana kalau misalkan dia sudah gagal ginjal kronis maka terjadi kerusakan baik secara fungsi maupun secara struktur. Jadi seperti berdunggul-dunggul dan dia apa namanya ukurannya semakin kecil ya. AKI atau kita sebut akut kidney injury, gagal ginjal akut terjadi pada 7-10 pasien yang dirawat di rumah sakit. Meningkat insidennya pada saat dia dirawat inap di ICU. Nah, ada faktor risiko AKI ya, ada faktor risiko dari pasien ya, atau obat-obatan atau tindakan. Nah, definisi daripada akut kidney injury adalah gangguan ginjal akut yang menyebabkan penurunan daripada fungsi ginjal, namun dia masih reversible. Nah, reversible artinya masih bisa kembali ke fungsi ginjal yang semula. Kalau kita lihat ada faktor resiko, di mana faktor resiko biasanya adalah faktor resiko yang bersifat akut ya, sepsis, diabetes, hepatic failure, usia tua ya, aterosklerosis dan lain-lain. Kemudian ada pengobatan dan juga zat-zat yang digunakan yaitu NSAID, siklosporin atau tacrolimus ya, obat autoimun ya, ACE inhibitor, ARB dan penggunaan kontras. Dan juga beberapa prosedur seperti cardiopulmonary bypass, operasi ya, intraabdominal surgery ya, kemudian transplantasi ginjal maupun liver itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, di Indonesia prevalensi terjadinya akut renal failure itu lumayan ya, cukup tinggi ya. Kalau kita lihat nilainya adalah mortalitasnya 41,4% mortalitas dengan predicted ya, kalau berdasarkan hospital mortality itu 72%. Nah, ini ada definisi yaitu penurunan secara mendadak ya, abrupt decline dari GFR oleh karena tidak mampu untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau zat-zat toksin uremik ya. Nah, AKI itu dibagi menjadi prerenal, renal atau postrenal. Prerenal itu terdiri dari apapun penyebab yang menyebabkan penurunan dari sirkulasi atau masuknya darah ke ginjal ya. Entah itu shock, entah itu operasi, entah itu penurunan tekanan darah secara mendadak sehingga menyebabkan perfusi di ginjal menurun. Sedangkan intrarenal, gangguan apapun yang terjadi di ginjal ya, jadi kerusakan secara akut ya seperti toksin, inflamasi atau obat-obatan atau infeksi yang menyebabkan kerusakan ginjal secara akut. Yang ketiga adalah postrenal, adanya obstruksi atau sumbatan mendadak ya, sudden obstruction yang menyebabkan gangguan aliran urin sehingga menyebabkan terjadi reflux dan terjadi kerusakan ginjal secara mendadak. Nah, klasifikasinya ada berdasarkan Revels kriteria atau Akin kriteria. Intinya ada kalau Revels itu dia menilai berdasarkan adanya GFR, peningkatan GFR dan juga adanya urin output. Seperti halnya pada Akin, dia juga melihat dari serum kreatinin dan urin output. Bedanya ini kreatinin ya. Jadi kalau kita lebih gampang, sebenarnya kita melihat serum kreatinin karena kalau GFR harus menggunakan rumus tertentu untuk menilai GFR-nya ya. Kalau Akin ya lebih simple dan pembagian juga lebih sederhana ya, 1, 2 dan 3. Kalau Rival singkatan dari risk, injury, failure, loss or
end state kidney disease. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan akin, kriterianya dalam 48 jam. Jadi kita bisa lebih sensitif untuk mengenalinya, di mana terjadi peningkatan kreatinin 1,5 atau kurang daripada 2. Kalau ada 2, ini 2. Ya. Kalau dia 3 atau peningkatan daripada 3, maka dia stage 3. Gampang ya. Atau berdasarkan kriteria urine output. Kalau misalkan serum kreatinin tidak bisa terdeteksi atau tidak memiliki fasilitas, maka dengan penghitungan urine output ya. Kurang daripada setengah cc dalam lebih daripada 6 jam, kurang daripada setengah cc lebih daripada 12 jam untuk kriteria 2, dan antara 0,3 cc kilo per jam yang dimana dia lebih daripada kurang daripada 0,3 cc per kilo per jam lebih daripada 24 jam, atau anuria selama lebih daripada 12 jam. Itu kriteria daripada akin yang stage 3. Intinya adalah adanya kriteria ini atau kriteria urine output ya. Nah, gambaran klinisnya apa? Nah, ini yang membedakan dengan gagal ginjal kronis, HB normal ya. HB sekali lagi HB normal. Kalau ada HB menurun, nah berarti kita harus berpikir kemungkinan dia gagal ginjal kronis. Ada oligurik type ya atau non oligurik ya. Prognosanya lebih baik ya karena pada oligurik penurunan daripada fungsi ginjal menyebabkan output urin menurun sehingga resikonya lebih besar. Dan umumnya reversible, ingat, reversible dan mortalitasnya cukup tinggi ya kalau misalkan tidak ditangani dengan baik. Nah, penyebabnya apa? Yaitu tadi prerenal, renal, dan juga postrenal, bisa dibaca. Ini adalah anamnesis ya, apakah dari riwayat tindakan sebelumnya, operasi, hipotensi atau shock, hipertensi, atau penggunaan obat-obatan, gangguan ginjal, atau yang bersifat akut atau kronik. Nah, pada saat onset, ada secara klinis dibagi menjadi onset phase dan oligurik phase ya. Onset phase ini biasanya dia urin kreatinin meningkat dan terjadi gangguan elektrolit. Sedangkan pada oligurik phase, sebentar, dia pertamanya terjadi fluid overload, terjadi edema angkal atau pulmo, terjadi hiperkalemia yang tinggi, cardiac arrhythmia, hiponatremia, acidosis, dan pulmonary aspirations. Jadi pada saat onset mungkin gejala masih ringan, tapi kalau oligurik berarti urin tidak bisa keluar dan cairan berada pada tubuh sehingga terjadi overload. Nah, ada kondisi di mana akut uremic syndrome, di mana terjadi gangguan cerebrovaskular, gastrointestinal, cerebrospinal, ya, kemudian gangguan hemopoietik ya. Pada saat kondisi ini, kondisi akut uremic syndrome adalah kondisi yang gawat, di mana terjadi aritmia, gagal jantung, perikarditis ya, pada penurunan kesadaran ya, kemudian terjadi gangguan hemopoiesis. Nah, pada fase yang ketiga yaitu fase diuretik, di mana fungsi ginjal sudah kembali normal, di mana ini terjadi pada saat 1-2 minggu berdasarkan kondisi klinis, ya terjadi proses diuretik. Jadi keseimbangan cairan dan dehidrasi serta hipokalemia adalah gejala-gejalanya, di mana urin bertambah banyak. Awalnya dia oliguri, dia nggak ada urin, kemudian dia sudah mulai sembuh karena di atas tangani penyebabnya, maka terjadi fase diuretik, di mana terjadi peningkatan daripada volume urin. Nah, bagaimana kalau manajemennya ya? Pada fase oliguri ya diberikan restriksi cairan, monitoring elektrolit, ya, kemudian asupan kalori yang cukup dan dialisis. Pada fase diuretik, keseimbangan cairan dan elektrolit harus dijaga, dipantau, dan post diuretik jangan lupa untuk memonitor cairan dan elektrolit karena kemungkinan terjadi dehidrasi cukup besar. Nah, prognosisnya tergantung penyebab, usia, komorbid, infeksi maupun multi organ ya. Nah, CKD kalau kita bahas, ini kita bahas AKI ya, sekarang kita bahas CKD, bahwa sebenarnya CKD itu ada beberapa stage, di mana stage 5 itu adalah gejala sudah dia end state ya, di mana udah mulai muncul-muncul gejala. Karena kalau kita lihat, pada CKD stage 1, di mana severity tidak begitu berat, itu sebenarnya kasusnya tidak begitu kelihatan, oleh karena gejalanya yang subklinis, jadi tidak ada muncul gejala. Hanya saja nanti kalau dia sudah jatuh kondisi bergejala, biasanya sudah stadium 5. Sehingga ketika stadium CKD stadium 1, itu jarang ditangani dengan baik. Ya. Oleh karena itu, maka kita belajar di sini, kita bisa mengenali gagal ginjal kronis tahap stage 1, 2, sehingga kita bisa mencegah terjadinya stage 5 ya. Kalau kita sudah tahu stage 5, maka resikonya ada dialisis ya. Inilah definisi yang sama antara CRF, GGK, ESRD ya, CKD dan juga PGK ya. Jadi namanya aja berbeda tapi
merujuk pada satu penyakit. Yaitu penurunan fungsi ginjal, dia bertahap atau progresif, tidak disadari, biasanya sering tanpa gejala, kemudian mungkin juga insidental medical check up ya. Bagaimana faktor risikonya? Yaitu ada diabetes, high blood pressure, heart problem, obesity, family history, tobacco use, and more than 60 years old are the risk factor for chronic kidney disease. Jadi kalau misalkan CKD, apa sih penyebabnya? Secara etiologi ya faktor risiko ya. Jadi tidak ada penyebab pasti, hanya ada faktor risiko yang menyebabkan kerusakan ginjal. Di mana ketika kita menangani ini ya, faktor risiko ini, maka progresivitas dari CKD juga akan berkurang. Artinya apa? Artinya ini bisa kalian lakukan untuk mencegah pasien jatuh kondisi CKD, diabetes, penurunan tekanan darah, mengatur pengobatan risiko jantung, obesitas diturunkan berat badan. Ya, kalau family history kan nggak mungkin. Ya, penggunaan rokok itu kan bisa cegah. Nah, bagaimana gangguan fungsi ginjal itu berdasarkan klinis dan juga laboratoris. Klinis berdasarkan tanda dan pemeriksaan fisik, kalau laboratoris ureum dan kreatinin yang meningkat. Nah, kalau klinis ya seperti tadi ya, seperti anemis, kemudian sesak nafas, ya gangguan jantung dan paru-paru, ya edema, ya kalau laboratoris terjadi peningkatan ureum kreatinin dan asam urat dan juga HB yang rendah. Nah, ini nggak ada di sini, yaitu HB yang rendah anemis ya. Nah, kita bisa pemeriksaan eGFR atau tes clearance kreatinin ya, berdasarkan rumus ini. Nanti dibaca atau rumus Cockcroft-Gault ya. Jadi kita masukkan aja kadar kreatinin pasien, umur dan berat badan, nanti kita akan dapatkan. Kalau wanita dia 0,85 dari hasil ini. Apa itu kriteria PGK atau CKD ya, yaitu kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan. Baik struktur atau fungsi dengan atau tanpa penurunan fungsi laju filtrasi glomerulus atau LFG. Ya. Jadi bisa juga kelainan patologis dan terjadi tanda kerusakan ginjal dalam darah maupun urin pada pemeriksaan imaging, di mana laju filtrasi glomerulus kurang daripada 60 selama lebih daripada 3 bulan. Kalau masih 2 bulan atau 1 bulan, kriterianya berarti masuk ke kriteria AKI, ya, acute kidney injury. Nah, gejalanya apa? Nah, ini tadi nafsu makan menghilang, nausea vomiting, yaitu yang paling awal yaitu mual muntah, ya, gatal-gatal, gangguan miksi ya, baik poliuri, poli atau oliguri ya, nokturia, gejala-gejala anemia. Nah, ini insomnia, gelisah, gangguan mental, kesadaran sampai koma. Ini adalah gejalanya ya, nausea vomiting, gampang lelah ya, nafsu makan menurun, bengkak pada mata dan kaki ya. Urinnya juga berbuih ya, kemudian terjadi gatal-gatal yang menetap, sesak nafas dan juga gangguan tidur. Nah, tanda-tandanya ya, pucat, kurang gizi, anemis ya, edema, tanda-tanda ekskoriasi bekas garuan, pigmentasi kulit, dari laboratorium didapatkan protein urea atau hematuria, ada uremic smell ya, jadi sesak dan acidosis, ureum kreatinin serta asam urat yang meningkat. Nah, pengobatannya berdasarkan faktor risiko ya. Jadi kalau misalkan sudah gagal ginjal kronis, ya sudah selesai. Jadi cuci darah. Tapi kalau misalkan faktor risiko itu kalau sudah dia stadium 5 selesai. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 bisa kita kendalikan faktor risikonya. Apa? Hipertensi, diatasi tensinya, hiperparatiroid, diatasi dengan suplementasi kalsium dan vitamin D3, kemudian anemia, kemudian diatasi dengan anemianya dengan pemberian eritropoietin, dislipidemia, dan juga hindari obat nefrotoksik ya. Kalau misalkan dia sudah kekurangan fungsi ginjal, jangan ditambah berat ginjal dengan memberikan obat nefrotoksik. Penyusunan dosis obat-obatan, karena fungsi ginjalnya beberapa, mungkin ada obat-obatan dehidrasi di ginjal, ya. Kemudian persiapan terapi pengganti ginjal. Nah, bagaimana secara konservatif ya dengan pemberian diet rendah protein dan juga kalori yang cukup ya. Kemudian terapi pengganti ginjal. Nah, ini adalah contohnya adalah dialisis, yaitu mengganti fungsi daripada ginjal. Ginjal menyaring racun, kemudian dikeluarkan lewat urin. Nah, ini dilewatkan lewat darah, diberikan dialisat, kemudian darah dikeluarkan yang mulai vena, kemudian didialisat, racunnya dikeluarkan, dimasukkan lagi ke darah pasien. Nah, ketika dimasukkan di pasien, kondisinya sudah bersih dan sudah terdialisat oleh alat ini. Namanya dialisis atau cuci darah. Nah, apa modalitas daripada renal replacement terapi? Ya bukan hanya hemodialisis, ada namanya peritoneal dialisis dan juga transplantasi. Yang paling bagus adalah transplantasi karena dia yang paling menggantikan fungsi ginjal. Nah,
Bagaimana mencegahnya? Yaitu perubahan pola hidup ya, mulai berat badan, olahraga teratur, konsumsi alkohol yang dikurangi, kadar glukosa dikurangi pada diabetes, pengendalian tekanan darah, diet protein, dan berhenti merokok. Bagaimana kualitas hidupnya ya? Jadi antara peritoneal dialisis dan hemodialisis setelah 3 bulan ya, faktor resikonya apa? Yang berperan menyebabkan buruknya, yaitu tingginya atau penyakit-penyakit penyerta, rendahnya kadar HB, dan juga berkurangnya fungsi ginjal ekstra. Jadi pada dialisis resikonya lebih rendah dibandingkan pasien peritoneal dialisis. Kenapa? Karena peritoneal dialisis tidak memerlukan alat ya, maksudnya tidak perlu datang ke rumah sakit untuk membersihkan. Jadi dimasukkan alat melalui ini ada beberapa kelebihan peritoneal dialisis ya. Nah, dimasukkan alat ya, cairan dimasukkan ke peritoneum. Nah, peritoneum berfungsi sebagai menyaring racun ya, kemudian sudah dimasukkan, cairan dimasukkan ke sini, ditunggu beberapa saat, kemudian dikeluarkan ke sini. Nah, pada saat seperti ini bisa dilakukan ambulatori di rumah, jadi nggak mengganggu aktivitas pasien. Jadi pasien yang biasanya aktivitas di luar ruangan seperti ya guru atau pasien yang memiliki aktivitas yang tidak terbatas waktu, maka peritoneal dialisis lebih aman, lebih nyaman ya. Jadi sambil baca koran gitu, dicuci, ya, kemudian dimasukkan cairan dialisatnya masuk ke peritoneum, sesaat dibuang, pasien bisa aktivitas kembali. Ya, lebih murah, lebih mudah ya, semua bisa dilakukan. Indonesia itu sangat nyaman ya. Tapi faktor risikonya apa? Karena dia ada luka di sini, maka maaf ada alat yang di perut, maka risikonya ya infeksi ya. Inilah kelebihan dan kekurangan ya antara hemodialisis dan peritoneal dialisis ya. Peritoneal dialisis lebih murah, lebih mudah, lebih bisa dilakukan di rumah ambulator ya. Kelemahannya risiko infeksi ya. Ini adalah gejala-gejala dari CKD, ini adalah penyebabnya, treatmentnya, dialisis atau transplant ya. Dialisis bisa peritoneal dialisis, bisa hemodialisis. Ya, itu tadi tentang CKD dan AKI ya. Kita lanjutkan sedikit tentang glomerulonefritis akut kronis dengan sindroma nefrotik. Jadi dengan kita menata laksana yang tepat, maka resiko jatuh kepada kondisi CKD itu berkurang. Nah, saat ini kita akan bahas tentang glomerulonefritis akut dan juga kronis ya. Sedikit aja untuk supaya para mahasiswa dapat mengambil isinya poinnya, di mana ada kondisi glomerulonefritis yang merupakan salah satu DD daripada gangguan ginjal akut atau kronis. Baik. Ya. Glomerulonefritis adalah suatu reaksi imunologi terhadap bakteri atau virus yang tertentu yang terjadi pada ginjal. Biasanya disebabkan karena Streptococcus. Nah, glomerulonefritis bisa akut dan juga kronis. Nah, definisi daripada glomerulonefritis itu tidak seperti halnya pada infeksi saluran kemih ya. Jadi namanya seperti itis, seperti radang, tetapi ini adalah penyakit imun. Jadi bukan glomerulonefritis itu adalah infeksi di glomerulus, bukan. Jadi tapi dia adalah radang. Ini adalah definisi yang berbeda dengan infeksi saluran kemih. Jadi kalau misalkan infeksinya di ginjal, maka istilahnya adalah pyelonefritis yang kita bahas kemarin. Nah, jadi ini adalah nefron daripada ginjal, di mana terjadi kerusakan daripada basal membran. Ini adalah glomerular basal membran, yang mana ini adalah tempat di mana dia adanya saringan daripada ginjal, saringan daripada darah, yang mana dia akan disaring sehingga melewati glomerular basal membran, jadi dari podosit sehingga akan diproduksi urin di sini. Secara fisiologis, maka darah atau zat urin yang bisa melewati glomerular basal membran ini adalah zat yang memang disaring untuk dikeluarkan. Bagaimana halnya kalau misalkan terjadi kerusakan daripada glomerular basal membran ini? Tentunya maka zat-zat darah, kemudian zat
plasma itu bisa masuk ke saluran kencing, maka dari klinis secara logis maka akan terjadi kencingnya berwarna merah. Nah, itu secara patologi singkat. Ini kalau kita lihat adanya basal membran, ini potongan secara tangensial, di mana kalau misalkan glomerulus secara normal seperti ini, ya, pada saat terjadi dia radang, glomerulonefritis, maka akan terjadi fusi daripada food process, kemudian terjadi infiltrasi sel radang, dan juga penurunan celah daripada lumen kapiler. Nah, kerusakan daripada basal membran ini juga nanti berpengaruh terhadap filtrasi glomerulus sendiri. Nah, bagaimana secara patomekanisme itu bisa terjadi? Jadi adanya deposisi daripada antibodi dan juga T-cells imun respon yang akan mengaktifasi daripada sel-sel imun seluler, dan juga adanya sitotoksik yang menyebabkan terjadinya kerusakan daripada epitelial, endotel, dan mesangial yang akan menyebabkan terjadi kerusakan di ginjal. Nah, bagaimana perbedaan daripada nefritik dan nefrotik? Secara gambar di sini kita lihat nefritik terjadi inflamasi daripada glomerulus oleh karena tekanan darah yang menyebabkan bisa terjadi hipertensi, adanya oliguri karena tidak ada darah yang masuk, tidak ada urin yang keluar, dan juga secara normal terjadi pola kolor urin atau hematuria disebabkan karena IgA nefropati atau gangguan-gangguan yang lain. Tapi kalau nefrotik ini terjadi edema, jadi terjadi peripheral edema oleh karena terjadi triple yang disebut trias nefrotik syndrome, yaitu hipoalbuminemia karena protein yang keluar, yang kedua adalah hiperlipidemia, yaitu lemak di dalam darah yang meningkat, terjadi hiperproteinuria. Adanya proteinuria yang keluar menyebabkan terjadinya edema karena terjadi gangguan daripada hidrostatik di interstisial. Nah, apa definisi daripada GNA? Yaitu adanya radang yang bersifat akut di glomerulus, ya. Ada yang terjadi pada usia anak muda antara 3 sampai 7 tahun, rata-rata pada pria, dan jarang pada usia kurang lebih 3 tahun. Penyebabnya adalah Streptococcus hemolyticus grup A, ya, tipe 12 dan 25. Atau juga mungkin penyebab sering yang kedua adalah infeksi ekstrarenal, ya. Gejalanya apa? Edema, hematuria, panas, oliguria, hipertensi, dan biasanya terjadi mual muntah, anoreksia, konstipasi, atau diare. Dan biasanya gejala khasnya adalah terjadi hipertensi, ya, di mana adanya komplikasi berupa hipertensi esofagopati, gangguan jantung, ya. Ini bagaimana patomekanismenya. Nah, kalau komplikasi jantung bisa dilihat daripada elektrokardiografi EKG, di mana terjadi gagal jantung, disebabkan karena oliguri menyebabkan retensi natrium dan air, kadar meningkat terjadi hipertensi. Dan bila mana diuresis membaik, maka gejalanya jantung menghilang. Inilah patogenesis di mana terjadi kompleks antigen antibodi yang akan melekat pada membran basal glomerulus yang akan menyebabkan aktivasi komplement sehingga basal membran rusak. Nah, pada proses ini terjadi kerusakan secara kompleks antigen antibodi. Ada juga proses autoimun yang menyebabkan secara langsung merusak basalis membran. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya apa? Urin menurun, ya. Kemudian didapatkan eritrosit di urin. Nah, berbeda dengan infeksi. Kalau infeksi ada leukosit di urin. Nah, ada juga silinder eritrosit. Nah, kalau infeksi kan silinder leukosit. Ini silinder eritrosit. Di mana secara pemeriksaan darah laju darah meningkat, urin sedikit meningkat, dan kreatinin sedikit meningkat. Nah, ini adalah pemeriksaan imunologi yang bisa dicekkan, ya, pada ASTO, antistreptolisin O pada infeksi Streptococcus dari pemeriksaan darah meningkat, atau C3 yang menurun. Bagaimana terapinya? Ya, istirahat aja, karena dia bersifat penyakit imun, maka pengobat utamanya adalah istirahat. Bisa diberikan PPC, prednisolon prokain, ya, kemudian ampicillin, kemudian diet rendah protein seperti biasa pada pasien dengan gangguan ginjal secara umum, dan juga dialisis, transplantation hemodialisis pada kondisi yang sudah terjadi gangguan berat. Nah, pada ini bisa diberikan diuretik, ya, dengan pemberian force diuretik, atau kalau misalnya hipertensi dengan MgSO4 atau hidrolasin. Kalau hipertensi encephalopati, ya diberikan dengan penenang, luminal atau valium. Kalau gangguan dekompresi jantung, maka diberikan digitalis dan juga oksigen. Nah, bagaimana kalau kronis? Nah, kronis ada beberapa penyebab, ada dalam beberapa definisi, ya, akut nefrotik, sindroma pulmonari renal, ya, dan lain-lain, ya. Kelainan yang bersifat menetap, ya. Gejalanya tanpa gejala spesifik, ya, edema sedikit, subfebril, ya. Pada fase nefrotik, ya, terjadi edema, ya. Kalau menurun terjadi urin kreatinin meningkat.
Pada makroskopik secara PA didapatkan ginjal yang mengecil atau mengerut dan permukaan yang kontrakted. Nah, secara mikroskopis bergenerasi hialin, tubulus atrofik, pada nefron terjadi jaringan meningkat dengan infiltrasi limfosit ya. Pengobatannya apa? Gejala klinis diatasi. Kalau gangguan elektrolit ya dikoreksi elektrolitnya, hipertensi diatasi hipertensinya, anemia infeksi ya, hipertensi dan juga penggunaan antibiotik. Kalau perlu ya dialisis dan mencapaikan ginjal. Biasanya kalau dia sudah glomerulonefritis kronis, dia akan jatuh ke kondisi gagal ginjal kronis. Nah, prognosisnya bagaimana? Kalau fungsi ginjal menurun secara perlahan atau lama, makin lama dia makin meningkat, maka resikonya bertambah besar ya. Nah, ini adalah bagaimana perbedaan antara nefritik dan nefrotik ya. Nefritik gejalanya oliguria dan hematuria, yang di merah mana yang khas ya. Jadi penurunan GFR ya, terjadi urinnya yang sedikit. Tapi kalau nefrotik ya proteinuria meningkat, terjadi edema, hipoalbumin dan hipolipidemia dengan urin jumlahnya yang lebih tinggi, ada protein cache. Kalau nefritik silindernya adalah silinder eritrosit, kalau ini silinder protein. Ya, saya kira cukup segitu kuliah kita pada kali ini. Mungkin akan kita bahas untuk sesi yang lain pada pertanyaan pada sesi sinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.